Hai, selamat datang di tutorial Semantic Web bersama saya Ismail Fahmi dari gracenews.com. Di video kedua ini, Anda akan belajar tentang sebuah konsep yang sangat penting di dalam Semantic Web, yaitu RDF. Apakah RDF ini? Mari kita ikuti pembahasan selanjutnya. RDF bisa dijelaskan pertama dari singkatannya, kepanjangan dari singkatan ini, yaitu sebagai Resource Description Framework. Oke, apa yang dimaksud dengan ini? Jadi, RDF adalah sebuah model dari data. Kalau Anda belajar tentang database, Anda pernah tahu pasti yang namanya entity diagram, relationship diagram. Ya. Nah, RDF itu adalah hal yang serupa, semacam itu juga, yaitu suatu model untuk menjelaskan tentang sebuah data. Nah, data yang dimaksud di sini itu apa? Data yang di sini adalah seluruh pengetahuan manusia. Jadi, RDF memiliki satu semacam konsep impian yang sangat besar, yaitu ingin merepresentasikan seluruh pengetahuan manusia. Ya. Wow, luar biasa bukan? Ini merupakan misi yang sangat besar, ya, suatu keinginan yang sangat besar. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan merepresentasikan setiap detail, setiap item pengetahuan manusia ke dalam sebuah relasi yang namanya relasi antara subjek, predikat, dan objek. Jadi, segala sesuatu nanti akan diterjemahkan dalam bentuk subjek, predikat, dan objek. Nah, sampai di sini Anda bisa mengingat kembali video yang pertama, bahwa segala sesuatu, yaitu relasi antara items, ya, entity, itu bisa kita buat dalam bentuk suatu kalimat. Ya. Dalam kalimat itu terdapat subjek, predikat, dan objek. Jadi, RDF ini ya, akan berhubungan dengan bagaimana kita memodelkan data yang kita miliki sebelumnya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang RDF, kita akan melihat satu konsep penting di sini yang namanya resource. Ya. Apa yang dimaksud dengan resource ini? Dan resource ini merupakan salah satu pusat dari konsep ini karena segala model data dibuat untuk merepresentasikan si resource. Ya. Dan seluruh pengetahuan manusia ini nanti akan direpresentasikan sebagai sebuah masing-masing akan menjadi sebuah resource. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan resource? Nah, resource ini adalah segala sesuatu, ya. Anything, segala sesuatu bisa disebut sebagai resource. Ya. Anda katakan misalnya, Anda punya komputer. Komputer adalah sebuah resource. Ya. Anda punya sesuatu yang namanya handphone. Ya. Handphone adalah sebuah resource. Langit, mendung, awan, manusia, makanan, minuman, segala jenis, segala yang ada di pengetahuan manusia itu adalah resource. Jika Anda ingat video pertama, saya memberikan contoh yaitu entitas orang, yaitu Presiden SBY, dan entitas Istana Presiden. Ya. Kedua entitas ini adalah entitas fisik. Nah, kita sebut entitas ini adalah sebagai resource. Ya. Resource itu terdiri dari, bisa juga berupa entitas fisik ini. Namun tidak terbatas pada entitas fisik saja yang disebut dengan resource ini. Resource juga bisa berupa entitas yang non-fisik atau entitas virtual. Nah, ini adalah contoh entitas fisik. Ya. Saya sampaikan lagi. Presiden SBY adalah entitas fisik dan Istana Negara adalah juga entitas fisik. Nah, contoh entitas virtual ini adalah misalnya relasi atau hubungan. Ya. Hubungan itu tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, ya, tidak bisa di dalam bentuk gambar semacam ini. Tapi dia memiliki nama dan bisa juga itu disebut sebagai resource. Ya. Contohnya relasi yang menghubungkan antara Presiden SBY dengan Istana Negara. Nah, kalau kita buat dalam satu kalimat antara entitas Presiden SBY, ya, dan entitas negara,
ditambah dengan satu entitas atau entitas virtual ya, relasi ini, maka kita bisa membuat satu kalimat, misalnya Presiden SBY ya, relasinya adalah ada di, dan kemudian entitas yang lain adalah Istana Negara. Ya. Nah, seperti ini. Ada di adalah satu relasi, ya, suatu entitas virtual yang menggambarkan adanya relasi atau hubungan antara dua entitas yang lain. Nah, tiga-tiganya ini kita sebut sebagai resource. Jadi inilah yang disebut dengan resources. Nah, model atau framework yang menjelaskan atau menggambarkan resource ini, ya, setiap resource, berikut relasi antar resource disebut Resource Description Framework atau RDF. Oke, sekarang bagaimana RDF ini menggambarkan setiap resource dan relasi antar resource ini? Dia menggunakan sebuah konsep yang sangat sederhana yang disebut dengan triple. Nah, seperti ini triple. Ada subjek, ada predikat, dan objek. Predikat menghubungkan antara subjek dan objek. Nah, RDF sebagai satu model data ya, menggambarkan resource dan relasi antar resource menggunakan konsep triple berikut ini. Nah, untuk contoh kita di atas ini, menggunakan triple, kita bisa representasikan sebagai berikut. Presiden SBY adalah subjek, ada di adalah predikat, dan Istana Negara adalah objek. Nah, di sini kita lihat ada dua node ya, ada dua ujung subjek dan objek. Dan kemudian di antara dua node ini, ada dua titik ini, ada dua entitas ini, ada satu garis yang punya arah ya, ada panah, satu panah yang mengarahkan ya dari subjek ke objek. Dan arah ini tidak sembarangan, tidak bisa sebaliknya, misalnya dari objek ke subjek atau arahnya ke sini. Ya. Sebab jika arahnya kebalikan, logik ini tidak valid lagi. Misalnya Istana Negara ada di Presiden SBY. Ya. Jadi ini adalah salah. Yang benar adalah arahnya dari Presiden SBY ada di Istana Negara. Nah, hubungan antara subjek dan objek dan kemudian ada arah predikat yang punya arah seperti ini yang disebut dengan triple atau disebut juga sebagai directed graph. Ya. Kalau Anda perhatikan ya, konsep triple ini seperti mengikuti logika atau ilmu dalam menyusun kalimat di dalam linguistik. Ya. Di mana di dalam ilmu linguistik ada kalimat disusun dari subjek, predikat, dan objek. Bisa juga di dalam sebuah kalimat dalam linguistik ada subjek, kemudian predikat, ada kemudian keterangan tempat, keterangan waktu, dan seterusnya. Jadi bukan hanya subjek, predikat, objek. Namun di dalam triple ini, meskipun logikanya mirip dengan logika bahasa atau linguistik, di sini tidak ada yang namanya keterangan tempat, keterangan waktu, dan seterusnya. Tapi yang ada hanyalah triple, subjek, predikat, dan objek. Kenapa demikian? Karena konsep ini harus dibuat sesimpel mungkin, ya, sesederhana mungkin, ya, sehingga nantinya bisa diproses oleh komputer. Ya. Dengan komputer mengetahui bahwa semua entitas ini memiliki fungsi, misalnya bisa sebagai subjek atau bisa sebagai objek dan seterusnya, maka komputer akan bisa memprosesnya.